Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Naila Khairina, NIM 18, rekan saya Surya Gemilang, NIM 27, dan Tasya Dinda Salsabila, NIM 59. Di sini kami akan menjelaskan mengenai oil, a timeless energy source. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan bertanya, siapa yang telah menyelamatkan paus? Ya, jawabannya adalah industri minyak. Mengapa industri minyak? Karena minyak telah menggantikan minyak ikan paus sebagai penerangan. Singkat cerita, pada tahun 1800-an, banyak paus dibunuh untuk diambil minyaknya yang akan digunakan sebagai penerangan, seperti contohnya sebagai obor, sebagai lilin, bahkan sebagai lampu. Mengapa menggunakan minyak ikan paus? Dikarenakan ikan paus tersebut memiliki sedikit bau yang menyengat dan sedikit asap yang ditimbulkan. Untung saja pada tahun 1849 ada seorang dari Kanada, yaitu yang bernama Abraham Gesner. Ia telah menemukan dan mengembangkan metode untuk menyaring minyak tanah dari minyak bumi. Tidak lama dari tahun ditemukannya metode untuk menyaring minyak tanah tersebut, pada tahun 1851 ada seorang dari Skotlandia yang merupakan ahli kimia yang bernama James Young yang mana dia berhasil membuka kilang minyak pertamanya di Skotlandia. Pada tahun 1853, seseorang bernama Lukasiewicz menemukan cara atau dia dapat menciptakan coal oil yang mana sifatnya hampir mirip dengan kerosin atau minyak tanah yang telah ditemukan atau dikembangkan oleh Abraham Gesner. Nah, di sini si Lukasiewicz ini menyaingi Abraham Gesner karena temuannya tadi coal oil dengan apabila dibandingkan dengan penemuannya Abraham Gesner, minyak tanah tadi. Akan tetapi pada penemuan Lukasiewicz ini masih terdapat kekurangan, yaitu salah satunya temuannya ini masih butuh banyak biaya untuk memperolehnya. Pada tahun 1859 ada dua orang bernama Robert dan Michael Dietz yang berhasil mendapatkan hak paten dari Amerika Serikat untuk temuannya, yaitu lampu minyak tanah yang pada saat itu diyakini sebagai lampu minyak tanah yang praktis dan bersih. Bahkan lampu minyak tanah ini diyakini juga lebih murah daripada minyak paus yang digunakan pada tahun 1800-an. Nah, dari hal tersebut, si Robert dan Michael ini berkat lampu minyak tanahnya mereka dapat mengambil alih pasar penerangan. Pada tahun 1871, John Deering menemukan penembasan minyak di daerah Sri Lanka. Terdapat 4 sumur yang dibor dan menghasilkan 600 liter. Ini menjadi di produksi minyak bumi pertama di Indonesia. Kemudian 1880, John Ziegler juga menemukan penembasan minyak di Langkat. Di Kalimantan, pengelolaan minyak dimulai setelah konsesi diberikan pada tahun 1888 dan produksi komersialnya dimulai tahun 1897. Ini adalah rincian mulai dari kenaikan minyak. Permintaan minyak dimulai dari 1890, produksi massal mobil, sehingga permintaan bensin naik. 26,7 juta mobil diproduksi di Amerika Serikat, sehingga minyak menjadi sumber energi paling banyak yang digunakan. 1895 di daerah Sumatera Selatan diadakan konsesi pengelolaan minyak di Banyuasin dan Jambi. Dan pada tahun 1938 ditemukan lapangan minyak Klamono dan disusul dengan lapangan minyak
Usan, Mogoi, dan Sele. Pada tahun 1940 sampai 1960-an ada ekspansi besar-besaran jaringan pipa Amerika Serikat dimulai yang menyebabkan pertumbuhan pasar gas alam yang begitu cepat. Nah, di sini maksudnya ekspansi itu seperti tadi kan sudah dijelasin, itu contohnya kayak perkembangan penciptaan fasilitas baru yang tadi di tahun 1940 sampai 1960, yaitu ekspansinya itu maksudnya pipa, dan pasar barunya yaitu pasar gas alam. Nah, selanjutnya ada di tahun 1950 itu minyak. Sekarang tuh minyak pada saat itu banyak sekali digunakan sebagai sumber energi untuk mobil. Jadi mobil-mobil pada pakai minyak untuk sumber energinya. Nah, di tahun 1957 itu ada pembangkit listrik nuklir komersial pertama mulai beroperasi. 1993 Amerika Serikat mengimpor lebih banyak minyak dan produk-produk dari negara lain daripada yang diproduksinya. Tahun 2001, dari setiap 10 barel minyak bumi yang dikonsumsi Amerika Serikat, lebih dari 4 barel minyak bumi itu dikonsumsi dalam bentuknya bensin. Nah, di sini perkembangan minyak dari tahun 2000 sampai 2016. Nah, minyak itu berkembang sangat cepat sekali. Jadi, minyak itu pertama dibuat oleh minyak goreng dan margarin. Nah, minyak goreng dan margarin ini lalu dibuat oleokimia atau deterjen. Itu sama ratanya. Jadi, dari tahun 2000 sampai 2016 itu sama ratanya. Lalu, di tahun 2009 itu mulai digencarkan, mulai dibuat lagi. Contohnya kayak biodiesel, itu pada contoh kayak biodiesel dari tahun 2010 sekitar 2008 2009 sampai 2016 itu baru dibentuknya biodiesel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.